Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jeprehan. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin, ya, dengan prodi Teknik Alat Berat. Ya. Di sini saya cuma ingin sharing ya bagaimana sistem kerja dari Electronic Unit Injector atau yang biasa kalian sebut UI atau EUI. Ya. Saya harap kalian semua bisa menyimak dan mendapatkan pembelajaran dari apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sih Mechanically Actuated Electronically Control Unit Injector? Jadi yang biasa kalian sebut EUI atau EUI itu adalah sistem injeksi bahan bakar ya, injeksi bahan bakar diesel yang menggabungkan kombinasi dari mekanikal dan juga sistem elektronik. Jadi yang memungkinkan setiap injektor itu bekerja presisi ya sesuai dengan perintah ICM untuk memaksimalkan pembakaran. Selanjutnya ada beberapa engine model dari Caterpillar ya yang sudah menggunakan sistem EUI. Contohnya 3176, 3196, C12, 3406, C10, C18, 3500B. Jadi ini yang sudah menggunakan sistem EUI ya, engine modelnya. Di sini saya ingin jelaskan apa saja komponen dan juga fungsi yang ada pada sistem ini. Yang pertama ada ICM yang berperan sebagai otak dari sistem. Fungsinya sebagai pengatur injektor mana yang akan diinjeksikan, serta mengatur seberapa banyak fuel yang akan diinjeksikan sehingga pembakaran dapat terjadi. Dengan cara ICM memberikan perintah kepada injektor solenoid ataupun untuk aktif ataupun tidak aktif. Selanjutnya ada fuel tank yang kita semua tahu fungsi utamanya adalah sebagai tempat menyimpan bahan bakar. Lalu ada primary fuel filter yang berperan sebagai penyaring kontaminan pada fuel. Lalu ada fuel pump yang berfungsi sebagai penghisap dan pendorong bahan bakar dari tank sampai ke tank lagi. Lalu ada secondary fuel filter yang berperan sebagai penyaring kontaminan yang lebih kecil. Setelah itu, fuel akan mengalir ke injektor melalui fuel gallery dan akan siap diinjeksikan. Lalu, sisa dari penginjeksian itu akan dikembalikan ke tank melalui pressure regulator agar tekanannya tetap terjaga. Selanjutnya, dalam electronic unit injector itu ada beberapa komponen, yaitu cartridge valve, tappet, plunger, barrel, dan juga nozzle assembly. Jika dilihat lebih jauh lagi, di dalam cartridge valve itu ada beberapa komponen, yaitu solenoid, armatur, pocket spring, dan juga pocket valve. Sedangkan untuk nozzle assembly itu ada nozzle check, nozzle spring, dan juga nozzle tip. Untuk electronic unit injector, teman-teman dibagi ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pre-injection, injection, spill, dan juga fill. Untuk tahap pre-injection, ICM belum mengenergize si cartridge valve. Jadi poppet valve yang ada di cartridge valve ini akan tetap terbuka teman-teman karena belum di-energize. Dia akan belum menarik ke atas ya, belum tertarik ke atas. Sehingga ketika rocker arm ya menekan si tappet di sini, dia akan menekan si plunger ya di sini menuju ke barrel. Jadi fuel yang ada dalam barrel di sini dia akan mengalir ke poppet valve di sini teman-teman. Karena poppet valve-nya tadi masih terbuka dikarenakan ICM belum mengenergize si cartridge valve ya. Sehingga dia akan masuk aja kembali ke return line teman-teman. Jadi di tahap pre-injection ini tidak ada terjadinya penyemprotan dari nozzle karena fuel yang ada dalam sini tadi dia kembali ke return line. Nah, terus untuk tahap injection teman-teman, ketika injection ini ICM sudah mengenergize ya si cartridge valve ini sehingga poppet valve di sini sudah tertutup teman-teman, tertutup ke atas ya. Jadi dia bergerak ke atas sehingga poppet valve di sini sudah tertutup dan ketika rocker arm di sini menekan tappetnya teman-teman, jadi dia akan menekan plungernya juga ke bawah. Jadi fuel yang ada dalam barrel ini menuju ke poppet valve tadi tidak bisa ke return line karena sudah tertutup oleh poppet valve sehingga dia menuju ke bawah ke arah nozzle. Jadi dia akan menekan spring di sini karena tekanan dari poppet valve itu akan membesar teman-teman. Dia akan menekan spring di sini ketarik dan juga springnya ketarik dan akan melakukan penyemprotan atau injection. Untuk tahap spill, jadi di sini tahap spill ini ICM sudah tidak mengenergize lagi teman-teman, tidak mengenergize si cartridge valve-nya ini. Jadi ketika tappetnya tadi masih ditekan oleh rocker arm, aliran yang ada dalam sini itu
bisa kembali ke pocket valve dan kembali ke data naik karena sudah tidak di energize lagi sama ECM, sehingga sudah terbuka dan nozzle sudah tidak menyemprotkan bahan bakar lagi. Untuk langkah terakhir yaitu langkah fill. Jadi ketika ini rocker arm sudah tidak menekan si tepet lagi, sehingga plunger-nya akan naik ke atas dan juga fuel yang ada dari return tadi akan kembali, teman-teman. Jadi dia akan mengisi lagi ke arah barrel. Itu langkah terakhir, teman-teman. Jadi itu dia penjelasan singkat ya bagaimana penginjeksian dari elektronik yang injektor. Saya harap kalian bisa belajar. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya mengenai EOI. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Ahmad Jaiprehan, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.